Data statistik didapat dari Kementerian Perdagangan dan juga dari Kementerian Perindustrian bahwa 85% bahan baku industri nasional Indonesia importnya dari Tiongkok. Satu lagi, kalau trading, beli barang jadi untuk dijual lagi, ternyata 70% juga barangnya dibelinya dari Tiongkok. Kita perjelas, bahan baku industri artinya bahan setengah jadi. Kalau trading itu bahan jadi utuh tinggal jual. Sedangkan kalau Indonesia ekspor keluar itu bahan mentah alam ke Tiongkok yang dibikin setengah jadi oleh Tiongkok, lalu diimpor balik ke Indonesia sebagai bahan baku industri atau barang jadi. Bahan baku tadi yang balik itu 50%-nya dari 85% bahan baku industri. Kita diputer-puter barang sendiri sesungguhnya. Tiongkok untung di tengahnya. Hebat Tiongkok. Ini negara tetangga kita ini bernegaranya kok kayak provinsi jadinya ya. Apa Tiongkok segitu hebatnya? Atau negara tetangga segitu lemahnya bernegaranya, terlalu urusin politik dalam negeri sehingga ekonominya dibuat dalam tanda petik bergantung dengan Tiongkok. Nggak heran transaksinya pakai yuan. Baru ngeh saya juga. Multi currency atau mata uang yang berlaku di banyak negara seperti yen, dolar, dan euro memang tidak diperlukan kalau kayak gitu. Ya itulah kenapa istilah provinsi itu muncul. Timur-timur nih, kalau Newman yang pegang mandat, 95% kebutuhan negaranya tergantung rupiah dan barang dari Indonesia. Jadi tanpa perlu diintegrasi penyatuan kembali Timur Timur ke wilayah Indonesia, ya Timur Timur sudah jadi provinsi lagi. Sama seperti Gajah Mada menyatukan Nusantara juga bukan pakai military approach, tetapi pakai economic approach, pakai emasnya Majapahit. Atau istilah ini adalah semua dalam buku Akademi Militer, namanya kolonialisasi 5.0, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok. Kolonialisasi 5.0 pakai yuannya Tiongkok. Itu adalah economic approach. Negara tetangga itu jadinya ya kalah diplomasi, kalah strategi, kalah ekonomi, puncaknya ya kalah kedaulatan. Hal ini tanpa perlu menurunkan bendera merah putih diganti dengan merah bintangnya, ya sudah takluk jadi provinsi juga. Jadi apa kata Beijing deh seakan-akan. Tapi sekali lagi, untung masyarakatnya dibuat apatis nasionalismenya, nggak ngerti kedaulatan, nggak ngerti nation right. Kalau paham sudah biar tuh pejabat yang paling serba bisa itu. Saking baiknya atau nggak ngertinya bernegara pejabat puncaknya di negara tetangga tersebut, ada pejabatnya terbukti meletakkan uang di Pandora Papers aja nggak diapa-apain. Walau kalau ditanya nggak tahu duit dari mana tuh dapatnya pejabat itu. Pejabat loh ya. Rakyatnya kalau udah hal gini cuek. Mungkin sudah kadung cinta dan sudah kadung kena propaganda otaknya oleh ribuan buzzer bahwa anti pemerintah itu pasti kadrun yang kena radikalisme Timur Tengah. Bosman bahkan dibilang kadrun. Lah wudhu aja belum lengkap, ilmu agama tipis dibilang kadrun. Padahal kelompok oposisi yang kerjanya ngeritik tanpa solusi juga dihantam sama Bosman dengan pertanyaan sederhana. Lalu solusinya apa? Kepada para oposisi. Kalau solusinya hanya ganti pejabat, ganti pemimpin, sama aja nanti. Pasti bingung juga dan hutang lagi ketika penggantinya baru pejabat dari sisi oposisi. Sama pasti. Jadi bagaimana mengembalikan kedaulatan bernegara tanpa bergantung kepada satu negara yang saat ini menjadikan negara tetangga provinsinya Tiongkok. Secara terselubung, ya terus dibungkus rapih dengan kebinekaan saat ini. Sahabat, buka pikiran putra-putri bangsa Indonesia dengan melihat dunia. Mereka kita buat tinggal di Eropa, tinggal di Amerika Utara, tinggal di Amerika Selatan, di Asia dan negara Asia Timur. 5 tahun pertama minimum mereka tinggal 2 tahun untuk ambil kursus apa saja. Juga ambil ilmu kekinian di berbagai belahan dunia. Kirim 10 juta putra-putri terbaik untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan jaringan dan pengalaman hidup di berbagai negara yang ekonominya lebih maju dari Indonesia. Di tanah air, sekolah ubah kurikulumnya. Bukan 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, total 12 tahun, tapi ubah hanya 10 tahun. Nggak ada yang namanya SD, SMP, SMA. Yang ada hanya sekolah pratama atau primary school, kemudian sekolah kejuruan, universitas, sekolah tinggi, akademi militer, kepolisian, dan lain sebagainya. Selesai sekolah pratama, maka ada wajib militer 2 tahun. Secara teknis, wajib militer selesai dulu, baru 10 juta putra-putri terbaik ini dikirim ke luar negeri dalam 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, tambah lagi, ada 20 juta putra-putri terbaik ini memiliki nasionalisme yang kuat, berpikir terbuka, pandai, dan membuat banyak perubahan di tanah air tercinta ini hingga menjadi negara berdaulat utuh adalah karena pengalaman mereka selama mereka belajar dan melihat dunia. Itulah bekal untuk Indonesia emas di tahun 2045 versi Newman. Kita tantang yang lainnya, konsepnya mana? Jangan cari populer jual tampang dan kegiatan pakai anggaran Pemda dan anggaran negara dong. Modal sendiri tanpa jabatan, tanpa anggaran pemerintah kalau bisa.